energinya. Apalagi kita merasa sejajar dengan pengersa, dengan guru syekh kita. Aduh, itu kita benar-benar kurang ajar itu ya. Kita itu betul-betul murid yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa Allah matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang kembali di channel kita tercinta ini, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita kembali mencoba untuk memahami kemursyidaan itu, atau memahami karakter yang kuat melekat pada diri seorang syekh mursyid itu. Tentu saja di sini kita hanya melihat satu perspektif saja ya. Jadi kita tidak melihatnya secara menyeluruh. Hanya sebagian kecil saja dari karakteristik seorang syekh mursyid. Baik Bapak Ibu sekalian, bila kita mengikuti channel The Power of Zikir ini dari awal, maka sejak kita belajar zikir untuk mendeteksi kotoran batin kita, untuk membersihkan hati kita, zikir untuk mentenangkan hati kita, zikir untuk menguatkan kesadaran kita, maka sejak awal pun kita sudah tidak boleh berpikir di dalamnya ya. Kita tidak boleh menilai, tidak boleh menganalisis, tidak boleh mengomentari. Bahkan juga kita tidak boleh mendatangkan memori kesalahan masa lalu ke dalam zikir yang sedang kita amalkan. Kenapa demikian? Karena zikir itu tidak dalam rangka untuk menguatkan batin aktif kita, tetapi zikir itu untuk menguatkan batin pasif kita. Nah, jadi Bapak Ibu, batin kita itu ada dua aktivitas ya Bapak Ibu, batin aktif dan batin pasif. Apa batin aktif? Yaitu batin intelek, batin yang suka menilai, suka menganalisis, suka mengomentari. Batin pasif, nah batin pasif itu batin spiritual, batin yang arif, batin yang mengetahui, batin yang menyadari. Nah, maka di sini Bapak Ibu ya, coba kita menduga-duga ya, kira-kira seorang syekh mursyid itu, nah, tadi ada batin aktif, ada batin pasif ya. Nah, seorang syekh mursyid itu di bagian batin aktif atau di bagian batin yang pasif? Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jadi syekh mursyid itu di bagian batin aktif, batin yang suka menilai, atau batin pasif, batin yang arif, batin yang menyadari? Di batin yang pasif Ustaz, batin yang arif, batin yang menyadari. Ya betul sekali ya. Seorang syekh mursyid itu batinnya adalah batin yang pasif, batin yang arif, batin yang menyadari. Nah, kenapa Ustaz batin syekh mursyid itu bukan batin yang aktif, batin intelek? Ya tidak ya. Karena batin intelek itu batin kebanyakan orang Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang itu suka menilai ya, suka menganalisis. Tentu seorang syekh berbeda dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang batinnya aktif, maka tentulah
seorang syekh mursyid itu batinnya yang pasif, yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Jadi kalau ada seorang syekh mengaku-ngaku sebagai syekh misalnya ya Bapak Ibu ya, nah, tetapi ternyata terlihat sangat kuat batin aktifnya itu, suka menilai, suka menganalisis, memberi hujah, mengakal-akali, suka membuat siasat-siasat dengan hujah-hujah intelektual, maka tentu perbuatan seperti ini adalah perbuatan kebanyakan orang. Semua orang suka begitu, suka aktif menilai, aktif mengomentari ya. Jadi bila demikian, kalau ada syekh yang seperti itu, maka sebetulnya dia itu bukan syekh. Dia adalah seorang intelek ya Bapak Ibu. Dia adalah seorang ulama, seorang ahli hujjah. Nah, jadi sekali lagi ya, seorang syekh mursyid itu tidak mungkin seperti kebanyakan orang. Tidak mungkin batinnya itu aktif. Maka tentulah seorang syekh itu yang unik, itu yang langka, itu batinnya pasif, batin yang arif, batin yang mengetahui, atau batin yang menyadari. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk membuktikan keadaan batin kita itu? Ya kita duduk diam tawajuh yang tawakuf Bapak Ibu ya. Kita duduk yang ajak panjak. Nah, duduk yang ajak panjak ini, duduk tawajuh yang lama, ini merupakan mesin deteksi paling hebat untuk mengetahui apakah batin kita ini aktif atau pasif. Nah, duduk tawajuh untuk mendeteksi atau untuk mengetahui keadaan hati kita itu. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sudah terbiasa duduk diam tawajuh yang lama ya, 1 jam gitu, maka kita akan sangat bisa merasakan bila batin aktif kita itu masih kuat ya, batin intelek kita itu masih kuat, masih suka menilai di dalam duduk diam tawajuh itu, baik itu dilakukan melalui pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, itu Bapak Ibu kita rasanya takkan mampu Bapak Ibu menembus waktu 1 jam sekali duduk diam tawajuh. Jangankan 1 jam ya, setengah jam pun mungkin tak mampu kita itu, kalau batin aktif kita ini masih kuat. Nah, karena di tingkat tawajuh yang lama, intelektual itu sangat menggelisahkan. Batin kita aktif, kita jadi gelisah, terus-menerus diganggu oleh sampah-sampah intelektual kita. Maka duduk diam tawajuh tak nyaman, pasti gelisah ya, badan goyang sana, goyang sini ya, gerak sana, gerak sini, garuk sana, garuk sini, kesemutan dengan sangat cepat. Itu semua itu akibat dari batin aktif, batin intelek kita yang masih sangat aktif di dalam duduk diam tawajuh yang kita lakukan. Jadi kenapa kita bisa menembus duduk diam tawajuh 1 jam, duduk mematung 1 jam, ajak pancek gitu ya, tak sehelai rambut gitu istilahnya, bergerak. Tidak sehelai rambut pun bergerak saking ajak panceknya. Bahkan batin pun menetap di titik tawajuh itu. Nah, selama 1 jam. Nah, kenapa kita kuat? Kenapa kita sanggup melakukan duduk diam tawajuh demikian? Karena batin aktif kita itu sudah tidak aktif lagi. Kita sudah tidak lagi menilai, menganalisis,
baik sadar ataupun bawah sadar. Nah, di dalamnya kita hanya menyadari, ya, hanya pasif, hanya menyadari. Nah, kita terus-menerus menguatkan batin pasif kita itu. Nah, karena itulah kita insya Allah sanggup untuk duduk diam tawajuh yang tawakuf, yang ajak pancak itu selama 1 jam. Nah, coba perdalam di video saya yang berjudul Zikir Tawajuh untuk Kesadaran, ya Bapak Ibu. Itu sudah saya banyak jelaskan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah terutama bagi para intelek ini ya, para intelek yang batinnya sangat aktif, kehidupannya sangat dekat dengan analisis ya, wah, itu kalau dibawa ke dalam pengalaman duduk diam tawajuh yang lama, wah, musuh terberatnya, yang paling terberat dari yang terberat untuk ditaklukkan di dalam duduk diam tawajuh yang lama itu apa Bapak Ibu sekalian? Itu pikiran-pikirannya sendiri, bertempur dengan pikiran-pikirannya sendiri. Wah, baru 10 menit ya, wah itu sampah-sampah intelektual sudah bertebaran di langit pikirannya, terus menerus mengganggu perjalanan tawajuhnya, diganggu, jadi susah fokus, susah untuk menyadari kekinian, susah hudur, sangat susah untuk menyadari tawajuh. Nah, itu karena batin aktifnya masih sangat kuat. Nah, hanya saja kadang-kadang sebagian intelek itu tidak paham. Ketika dia duduk diam tawajuh yang lama itu, kemudian muncul pikiran-pikiran bawah sadar di langit pikirannya ya, muncul sendiri ya, tanpa dikehendaki dan tanpa disadari. Aduh, ini pikiran-pikiran bagus ya, gagasan-gagasan cemerlang ini ya, ilham ini. Maka dia pun lalu tergoda oleh pikiran-pikiran yang muncul yang kelihatan bagus itu. Lalu tanpa sadar dia pun melakukan analisis bawah sadar di dalam batin bawah sadarnya. Nah, inilah para intelek ya, karena terlalu terbiasa menganalisis. Bahkan Bapak Ibu, lebih parah lagi ya ini pikiran bawah sadar yang kelihatan bagus tadi ya, ide-ide cemerlang itu dia catat, dia tulis dalam sebuah buku, lalu dia terbitkan. Ini buku saya, ini luar biasa loh. Ini saya tulis ketika saya duduk diam berzikir loh Bapak Ibu. Ini pengalaman kasyat loh buku saya ini. Aduh, pengalaman kasyat apaan itu ya? Sampah semua itu. Sudah jelas sama-sama intelektual itu tadi menghambat tawajuh, merusak fokus, mengganggu perjalanan zikirnya menuju Allah. Nah, kok dibilang ilham? Kok dibilang pengalaman kasyatnya itu? Karena tadi itu, karena tidak paham, tergoda dengan sampah-sampah intelektualnya sendiri. Nah, jadi di sini sedikit bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya. Kenapa banyak orang mengaku jadi nabi, mengaku jadi syekh mursyid, yaitu ketika sampah-sampah intelektualnya itu bermunculan di langit pikirannya, dia tergoda. Dia melakukan analisis bawah sadar. Dia pun memungut kotoran-kotoran intelektualnya itu dan dijadikan sebagai hujah. Inilah alasannya aku jadi nabi. Inilah hujahnya aku jadi syekh mursyid. Jadi yang menjadi landasan argumentasi itu adalah kotoran-kotoran intelektual sendiri yang dia pungut ketika dia sedang duduk diam berzikir itu. Nah, karena
itulah Bapak Ibu sekalian ya, dalam tawajuh yang lama itu batin tidak boleh aktif. Bahkan sejak awal ya, sejak awal kita membersihkan batin, mendeteksi kotoran batin, itu batin tidak boleh aktif. Kita tidak boleh berpikir, baik itu pikiran sadar atau pikiran bawah sadar. Batin harus pasif, hanya menyadari. Dan terus menerus kita menguatkan kesadaran zikir atau tawajuh kita itu. Nah, terus menerus mengeluarkan kesadaran zikir sehingga kesadaran zikir itu kemudian memuncak, menetap di lapisan frekuensi hati yang terdalam yang disebut dengan frekuensi ana. Nah, kesadaran zikir atau kesadaran tawajuh yang menetap ini di dalam pengalaman baqa' billah ini disebut juga sebagai seseorang itu sudah sampai kepada Allah. Nah, coba perdalam di lapisan frekuensi hati ya, di video saya sebelumnya. Nah, jadi kita harus sampai, tawajuhnya harus sampai pada pengalaman baqa' billah. Nah, ini yang sedang kita pelajari, sedang kita kuatkan melalui duduk diam yang tawakuf itu. Tapi Ustaz, kenapa kok harus sampai kepada kesadaran menetap? Harus sampai baqa' billah? Yaitu dalam rangka untuk membebaskan ruh kita dari berbagai kemelekatan, dari berbagai kotoran-kotoran batin. Jadi di dalam cara zikir membersihkan kotoran batin, di video saya sebelumnya itu ada 3 lapis sampah atau sampah-sampah batin ya. Ada sampah dominan, ini yang tingkat pertama. Ada sampah intelektual, lapisan berikutnya. Nah, tadi sedikit sudah saya jelaskan ya. Ada sampah-sampah yang sangat halus yang disebut dengan sampah-sampah ilusi. Seringkali seorang petawajuh yang dalam, dia menemukan banyak ilusi zikir. Cahaya, ada aroma, ada pendengaran ya, ilusi taman yang indah, ilusi istana, lorong yang tak ada habisnya, dan berbagai ilusi-ilusi lainnya. Nah, ini sampah batin yang sangat halus. Kenapa disebut ilusi? Karena semua pengalaman itu tidak real, tidak nyata. Ketemu cahaya misalnya ya, coba buka mata, ada tidak cahaya itu? Tidak ada. Makanya disebut ilusi. Tapi Ustaz, kalau waktu zikir keluar cahaya itu ya Ustaz? Ya karena cahaya itu memang cahaya yang ada di dalam batin kita sendiri. Tetapi kemudian dia keluar ketika kita duduk diam tawajuh. Kenapa keluar? Ya untuk dibuang, untuk dibersihkan. Nah, jadi cahaya di dalam batin itu pun kotoran batin kita sendiri. Cahaya itu pun menjadi hijab perjalanan ruh kita menuju Allah. Maka tawajuh, keluar dia di langit pikiran kita, di pintu rumah hati kita. Untuk apa? Untuk dibuang, bukan untuk dipungut. Maka tawajuh ya, nah, tidak lantas lalu mencari-cari cahaya itu. Nah, itu artinya kalau kita mencari-cari cahaya ketika kita duduk diam tawajuh, itu kita sayang sama sampah batin kita sendiri. Harus dibuang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena orang itu ketika tawajuh yang dalam ketemu ilusi, lalu dia tergoda dengan ilusi-ilusi itu. Oh, berbahaya ini Bapak Ibu ya, berbahaya. Loh, kenapa berbahaya? Kok Ustaz?
Ya, Anda bisa jadi nabi nanti, mengaku-ngaku jadi nabi. Anda bisa mengaku-ngaku jadi syekh mursyid karena tergoda oleh ilusi-ilusi tadi itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu sangat penting bagi seseorang pezikir untuk mengalami pengalaman baqa billah itu sebagai tanda bahwa seseorang itu benar-benar terbebas dari kemelekatan apapun, benar-benar bersih dari sampah batin apapun, apakah sampah batin intelektual atau yang paling halus sampah-sampah ilusi tadi. Nah, pengalaman baqa billah itu sebagaimana yang dialami oleh guru agung Pengarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di pojok madrasah selama 2 minggu. Ini kesadaran zikirnya memuncak dalam keadaan terpesat, lalu kemudian menetap dalam baqa billah. Jadi batin pasif beliau itu betul-betul sangat kuat. Batin pasif itu sangat bertenaga, maka bolos jangka waktu 2 minggu. Bahkan bisa lebih kalau beliau menghendakinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah itu tadi ya. Nah jadi seorang syekh mursyid itu apa? Seorang syekh mursyid itu batin pasifnya kuat ya. Sehingga dibuktikan hal itu dalam pengalaman zikir yang mencapai pengalaman baqa billah. Mari kita perdalam ya Bapak Ibu, perihal batin aktif dan batin pasif ini. Nah, coba kita aplikasikan dalam kasus ya. Nah, kita ambil kasus yang menarik lah misalnya ya. Misalnya poligami ya, poligami. Jadi kasus poligami ini menarik. Nah, tentu saja hal ini untuk menjawab, sekaligus untuk menjawab kenapa kok Pengarsa Guru Agung Pengarsa Abah Anom itu tidak melakukan poligami ya. Baik Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak ini sudah menikah ya, Bapak suka seorang gadis. Bagaimana sikap Bapak? Apa yang Bapak lakukan? Bapak suka seorang gadis. Wajar ya, mencintai orang itu wajar. Tapi kan memiliki orang itu perlu prosedurnya, perlu jalan syariat. Mencintai seseorang itu bukanlah suatu kesalahan. Nah, jadi Bapak mencintai seorang gadis. Nah, bagaimana sikap Bapak menyikapi perasaan ini? Nah, sikap kita itu sebetulnya sangat bergantung pada keadaan batin kita sendiri. Nah, ada batin aktif tadi ya, ada batin pasif. Mana yang dominan? Nah, untuk mengetahui keadaan batin kita ya kita duduk diam tahajud. Kita tahu di situ batin kita ini pasif yang kuat atau aktif yang kuat. Kalau kita suka menganalisis, badan pegal-pegal, kepala pusing, semutan, gelisah tawajuhnya, berarti batin aktif kita yang bekerja. Batin aktif kita sangat kuat. Maka kalau kita batinnya kuat, nah bagaimana cara kita menyikapi gadis tadi? Nah, kita akan menyikapi gadis tadi dengan batin yang aktif. Kita akan menganalisis gadis itu. Kita mulai memperhatikannya dengan seksama. Cantik juga gadis ini ya. Aduh, senyumannya ya. Mulai tuh tanya nomornya, alamatnya di mana, siapa orang tuanya. Nah, terjadilah hubungan. Terjadilah komunikasi sebagai akibat dari batin yang aktif tadi. Lalu terjadilah poligami. Nah, itu kalau dengan wanita yang sah. Tapi kalau kita menganalisis seseorang yang haram untuk dinikahi, maka terjadilah perselingkuhan. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, kenapa poligami itu bisa terjadi?
perselingkuhan itu terjadi karena batin aktif kita. Jadi sesungguhnya perselingkuhan atau poligami tak akan terjadi kalau batin kita tidak aktif, batin intelek kita tidak kuat, batin analisis kita, batin menilai kita itu tidak kuat. Nah, di sini karena batin kita aktif, kita bergaul dengan gadis itu, tapi kita campur baur. Kita bergaul, tapi kita tergoda, terpengaruh, terjebak oleh kecantikan gadis itu. Nah, itu kalau batin aktif kita yang menyikapi gadis itu. Nah, tapi Bapak batin pasifnya kuat. Bapak menyukai seorang gadis, tetapi batin pasif Bapak itu kuat. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, batin pasif, yaitu apa tadi? Batin yang arif, batin spiritual, batin yang menyadari. Ya udah, hanya menyadari. Cukup mengetahui saja. Oh, aku suka sama dia. Sudah sampai di situ saja. Ah, tidak akan ada istilah mana nomornya, siapa nama orang tuanya, nggak ada kelanjutannya. Kenapa? Karena dengan menyadari itu tidak ada kelanjutan. Ini batin menyadari, ya, hanya menyadari. Nah, di sini kita bergaul dengan gadis itu, tetap mendengar, tetap melihat. Tapi hanya itu, hanya mendengar, hanya melihat, tidak ada analisis apapun. Kita bergaul tapi kita tidak campur baur. Maka kalau dalam hikmah tanbih itu, tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, bergaul tapi tidak campur baur, maka maksudnya kita bergaul dengan banyak orang tapi dengan batin pasif, dengan batin spiritual kita hanya menyadari. Nah, dengan kesadaran batin yang besar, dengan kesadaran batin setiap saat. Nah, silakan berdalam ya zikir untuk kesadaran ini di video saya sebelumnya. Jadi paham ya di sini Bapak Ibu ya, kenapa pengusaha Abah itu tidak poligami? Batin pasif beliau itu alasannya. Beliau memiliki kesadaran yang kuat, batin makrifat beliau itu sangat besar energinya. Sehingga beliau tidak dikendalikan oleh batin intelek, batin aktif yang suka menilai, menganalisis, mengomentari. Oh, jadi para sufi itu tidak boleh poligami ya Ustaz ya? Oh, bukan itu maksudnya ya. Kita tidak mempermasalahkan apakah poligami itu boleh atau tidak. Wah, itu kan ada hukum syaraknya. Ya silahkan aja. Mau poligami nggak apa-apa. Hanya saja di sini titik tekannya adalah keadaan batin atau aktivitas batin tadi. Jadi di sini kita hendak memahami batin pasif itu seperti apa sih menyikapi fenomena kehidupan ini, gitu ya. Jadi jangan salah paham ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti sesat nih tasawuf, Nabi aja poligami gitu kan. Masa ini tidak boleh? Enggak ya, jangan salah paham ya di situ ya. Ini kita perspektifnya bukan itu. Baik Bapak Ibu, mari kita pertajam ya. Ketika Guru Agung Pangusa Abah Anom masih hidup ya, terkadang beliau itu memberi uang loh pada seseorang dalam jumlah yang sangat besar, bahkan puluhan juta. Nah, seperti sebagian kasus ada ikhwan pengen membangun masjid. Nah, ketika sudah laporan ke Pangusa Abah, Abah kasih bantuan. Atau nah, Anda sendirilah contohnya ya. Jadi Anda sendiri biar gampang ya. Jadi Anda mau pulang. Sebelum pulang, Anda dipanggil oleh Pangusa Abah. Atau izin sama Pangusa Abah ya. Lalu ketika Anda mau berangkat, Anda dikasih duit sama Pangusa Abah. Nah, pertanyaannya, apa sikap Anda? Apa yang Anda pikirkan? Ini Pangusa ngasih duit. Apa yang Anda rasakan? Senang atau tidak senang? Sedih atau tidak sedih? Nah,
Nah, ini bergantung kepada keadaan batin kita, aktif atau pasif. Ini kalau batin aktif yang komentar, wah senang banget. Wah dia abang ngasih duit, alhamdulillah ya Allah, abang ngasih duit. Nah, itu batin aktif. Nah, kalau batin pasif bagaimana? Wah, kalau batin pasif kita sedih ya Bapak Ibu. Kita akan sedih gitu. Aduh, kok abang nggak ngasih saya duit ya? Ada apa ini? Nggak mungkin loh Bang Sabah itu ngasih duit tanpa suatu alasan yang jelas. Pasti ada maksud nih. Musibah apa yang akan menimpaku? Nah, ini batin pasif. Jadi Bapak Ibu, dalam tradisi tarekat, kalau kita dikasih duit sama seorang syekh, itu musibah Bapak Ibu ya. Musibah itu. Loh, kok bisa begitu Ustaz ya? Ya iya. Oh, seharusnya Anda ngasih duit, kok beliau yang ngasih. Nggak sopan banget gitu loh. Nah, kalau beliau ngasih duit, itu pertanda tidak baik. Nah, kita lagi bangun masjid, Bang, saya ikut nyumbang. Wah, itu pertanda kita akan mengalami banyak hambatan di dalam pembangunan masjid itu. Kita mau pulang, pengusaha pamit. Oh ya sebentar, pengusaha ngasih duit. Alamat rezeki kita nggak lancar itu. Nah, kalau kita paham ini, kita lanjutkan, minta doanya supaya dilancarkan segala urusan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi beda ya batin pasif dan batin aktif itu di dalam menyikapi sebuah persoalan. Baik, kasus yang lain. Nah, Pemirsa Abah Anom itu seorang ahli manajemen sofistik yang luar biasa. Beliau sangat bijaksana ya. Nah, jadi suatu saat itu datang seorang tokoh ke pesantren Suryalaya dan dia membawa tas. Nah, tasnya itu ya sejenis tas laptop di kita sekarang. Oleh Pemirsa Abah, tasnya itu agar dibawa oleh pelayan Pemirsa. Tapi tamu, tokoh yang jadi tamu tadi ini tidak mau. Nah, tidak mau dia. Ya Bapak Ibu ya. Udah nggak usah Pemirsa, nggak apa-apa. Biar saya aja yang bawa. Saya tidak ingin merepotkan. Oh, ternyata dia tidak ingin merepotkan ya. Nah, tapi pemirsa ini terkesan agak ngotot kayaknya ya pemirsa. Nah, kenapa demikian? Karena akhirnya tas itu pun dibawa oleh sang pelayan itu. Apa yang bisa kita pahami di sini? Jadi pemirsa Abah itu sangat bijak ya, sangat bijaksana mendudukkan orang-orang yang terhubung dengan beliau. Maka tokoh yang datang tadi itu kagum, wah Abah ini luar biasa bijaksana ya, menempatkan orang-orang itu, memberikan tugas pada orang-orang yang pas secara proporsional dan profesional. Nah, di sisi lain pelayan tadi itu pun dia senang karena memang tugas dia gitu kan. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini Pemirsa Abah itu sangat bijaksana, seorang arif. Nah, batin yang arif tadi ya. Nah, demikian juga di dalam kasus-kasus yang lain. Bila di sana ada bekas makanan di meja makan, itu Pemirsa Abah melarang para tamu untuk membawa bekas-bekas makanan itu ke dapur. Loh, kok begitu? Iya, sudah ada tugas khusus untuk itu dari dapur. Demikian juga, misalnya ada tamu datang ya, ingin talqin zikir ke Pemirsa Abah. Di sana ada wakil talqin. Wah, tidak mungkin Pemirsa Abah mengambil untuk mentalqin orang itu, tidak mungkin. Karena ada wakil talqin, maka Pemirsa Abah akan memberikan wewenang itu kepada wakil-wakil talqin beliau. Dan begitu seterusnya ya. Ini Pemirsa Abah itu bijak ya, sangat bijaksana.
Hanya saja kadang-kadang ya akar-akar intelektual kita itu terlalu kuat ya. Kita terlalu banyak menyimpan sampah-sampah intelektual, sehingga tidak jarang ya perlakuan pengusaha itu kita analisis, lalu kita salah pahami. Kebaikan beliau itu kita rasionalisasi, sehingga kita tidak mampu menangkap makna batin dari perlakuan pengusaha itu pada kita. Hanya aku yang disayang, yang lain tidak. Hanya aku yang dimuliakan, yang lain belum tentu. Kita merasa seperti itu, yaitu akibat dari otak-otak analisis kita sendiri, batin aktif kita itu, batin intelek. Di hadapan seorang syekh pun ya, kadang kita masih sempat-sempatnya menganalisis, masih sempat kita mengomentari perlakuan beliau kepada kita. Ya ini, karena batin intelektual kita, batin aktif kita terlalu besar, terlalu kuat energinya. Apalagi kita merasa sejajar dengan pengersa, dengan guru syekh kita. Aduh, itu kita benar-benar kurang ajar itu ya, kita itu. Wah, kita itu betul-betul murid yang sangat tidak beradab. Jadi wajah kita saja yang anggun, tampilan fisik kita yang baik kelihatannya, tetapi batin kita itu penuh keingkaran, batin kita itu su'ul adab. Nah, jadi sangat kurang ajar ya kalau kita merasa sejajar dengan syekh kita. Wah, nah itulah ya, batin aktifnya terlalu kuat itu ya, batin analisis. Bapak Ibu sekalian, apabila kita dimuliakan oleh seorang syekh, kita sering dilayani dengan sangat baik oleh beliau. Beliau santun dan hormat sama kita. Ini merupakan pertanda batin kita itu sangat jauh sekali. Bila beliau terlalu sibuk memperhatikan kita, sedikit-sedikit kita yang dipanggil, sedikit-sedikit kita yang ditugaskan. Ini pertanda batin kita sangat jauh. Batin kita itu masih belum rela, belum takluk, belum ridho untuk dikendalikan oleh beliau. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam tradisi tarekat itu ada semacam logika terbalik. Persis kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa, sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi. Jadi ceritanya itu, lambung kapal itu dilubangin, dibocorin sama Nabi Khidir. Wah, Nabi Musa menyaksikan itu. Batin aktif Nabi Musa, batin intelek beliau itu langsung kerja. Lah, ini Nabi Khidir kok bocorin kapal? Aduh, gimana ini? Komentar Nabi Musa. Karena beliau menilai, apa komentarnya? Ahraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wah, kau lubangi lambung kapal ini. Wah, kau telah melakukan kesalahan yang besar. Nggak sabar, nggak kuat. Batin aktif Musa terlalu kuat, sehingga tidak mampu menangkap makna batin atau hikmah spiritual dari kejadian itu. Nah, padahal sejak awal pun sudah dinasihatkan oleh Nabi Khidir. Fa'in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta utalaka minhu dzikrah. Kalau kamu mau ikut aku, jangan tanya. Itu syaratnya. Sehingga aku sendiri yang menceritakan rahasia dari apa yang aku lakukan. Tidak sabar, nggak tahan, karena batin intelek terlalu kuat, batin menilai, menganalisis terlalu kuat. Maka keluar, ahlaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah melakukan kesalahan yang besar.
tidak mampu Nabi Musa, karena batin aktif beliau saat itu terlalu kuat. Nah, kemudian setelah itu di akhir kisah apa? Nabi Khidir pun menceritakan makna batin atau hikmah spiritual di balik kejadian-kejadian tadi yang tidak mampu dipahami secara intelektual oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir tentang kapal yang dibocorin tadi itu? Amas safinatu fakanat limasakin ya'maduna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sabinatin ghasba. Jadi kapal itu milik orang miskin. Mereka adalah para nelayan yang kerja di laut. Kapal itu jadi andalan, dirusak oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena ternyata akan ada seorang raja zalim yang akan merampas kapal-kapal yang kelihatan masih bagus. Nah, ini rahasianya dibocorin agar terlihat rusak, sehingga raja zalim itu tak jadi mengambilnya. Jadi pengetahuan Nabi Khidir ini menjangkau jauh ke masa depan. Ilmu laduni. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsir Al-Jilani, seseorang itu bisa mengetahui masa depan, ilmu laduni. Nah, jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya, ada semacam logika terbalik. Nah, karena itu kalau Syekh mursyid terlalu baik sama kita, terlalu sopan, sama yang lain tidak, hati-hati kita di situ. Wah, itu kita tandanya kita yang paling keras hati di situ. Kita yang paling susah dikendalikan. Kita yang paling angkuh. Nah, jadi jangan GR ya. Janganlah kita gunakan nalar intelektual, karena di tingkat tarekat, di tingkat pengalaman batin yang dalam, intelektual itu hijab. Intelektual itu adalah penghalang perjalanan kita, ruh kita menuju Allah. Kok bisa begitu Ustaz ya? Kok terbalik gitu? Ya emang begitu. Karena di madrasah tarekat itu beda dengan kampus. Kalau di kampus, iya kita kuatkan daya nalar kita. Kalau di madrasah sufi, di tarekat, kita kuatkan batin kita. Kita menguatkan batin pasif kita. Nah, kita belajar merendahkan diri, belajar menyadari diri. Nah, karena itu di dalam tradisi tarekat ada istilah seorang murid itu harus betul-betul merasa seperti bangkai di hadapan gurunya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Tuan Syekh dalam At-Tariqu Ilallah. Wa syartu fil intifa' bi ay yakuna baina yadayhi kal mayyit bainal ghasil yuqallibu kaifama arada. Jadi syarat untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan tarekat itu adalah seorang murid di hadapan syekh harus seperti bangkai di hadapan pencucinya yang rela untuk dibolak-balik sekehendaknya. Jadi pasrah datang sama syekhnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara batin pasif. Kalau batin aktif kuat, susah guru mengendalikan. Nah, hanya batin pasif yang kita bisa dibolak-balik sama syekh kita, guru spiritual kita. Nah, ini baru murid yang benar. Tapi kalau apapun dari pengusaha kebaikan-kebaikan beliau tuh kita analisis, kita nilai, kita komentari, aduh batin aktif kita itu sangat kuat. Kecerdasan spiritual kita sangat rendah. Nah, kita belum bisa betul-betul pasrah di hadapan atau di telapak kaki syekh kita. Kita tidak akan pernah bisa menjadi bangkai di hadapan syekh kita selama batin kita aktif, berpikir, menganalisis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa seorang syekh mursyid itu batin aktifnya pasifnya itu sangat besar. Kesadaran beliau itu sangat besar sekali. Nah, kita diharapkan dengan belajar kepada mereka, kepada syekh mursyid itu, batin yang selama ini aktif menjadi pasif. Jadi kita bertarekat itu tidak untuk menguatkan batin aktif kita ya. Nah, kalau batin kita aktif, nah ini kita sebetulnya menjadi seseorang yang gagal di sebuah madrasah tarekat sufi. Apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa menjadi syekh. Wah, suka membuat alasan, berasionalisasi. Itu bukan seorang syekh, itu seorang alim, seorang ulama ya, seorang ahli ilmu yang memang bertugas untuk memberikan hujjah, membuat dalil-dalil atau argumentasi. Jadi kita berzikir, belajar tarekat itu untuk menguatkan batin pasif kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah yang bertingkat-tingkat. Nah, sampai kita belajar duduk diam yang tawakuf dalam rangka untuk memuncakkan kesadaran batin kita menggapai pengalaman baqa billah. Nah, mengenai pengalaman baqa billah ini, lihat dalam lapisan frekuensi hati ya, atau zikir tawajuh untuk kesadaran. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.